Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Pratama Wibisono. Izinkan saya menjadi moderator untuk presentasi pada malam hari ini, di mana kami dari kelompok 13, Ekonomi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, yang diampu oleh Bapak Ade Jamal, akan mempresentasikan tentang implikasi transisi demografi terhadap pembangunan. Baik, kita langsung mulai saja untuk presentasinya. Jadi kelompok 13 beranggotakan yang pertama ada Raisya Azkia, kedua ada Farhan Dinata Ramadan, terus yang ketiga ada Asrul Wahman, dan yang keempat saya sendiri yaitu Aryo Pratama Wibisono. Untuk sedikit gambaran tentang materi yang kami presentasikan pada malam hari ini adalah yang pertama, kami akan menjelaskan tentang bentuk transisi demografi di Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah perbedaan transisi demografi di Indonesia dengan negara lain. Kemudian yang ketiga adalah bentuk implikasi dari transisi demografi terhadap perencanaan pembangunan. Dan yang keempat adalah kajian literatur yang dimana kami akan membahas tentang jurnal atau paper yang dibahas tentang transisi demografi di Indonesia dan juga perbandingannya dengan negara lain. Baik, untuk materi pertama yaitu bentuk transisi demografi di Indonesia akan dijelaskan oleh Ica. Kepada Ica dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan studi kasusnya. Transisi demografi di Indonesia adalah perubahan pola demografi yang terjadi seiring dengan pertumbuhan populasi, perubahan struktur usia, dan pergeseran dalam tingkat kesuburan dan kematian. Studi kasusnya sendiri mencakup beberapa fase. Yang pertama ada fase pertumbuhan populasi, yaitu Indonesia telah mengalami pertumbuhan populasi yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Tetapi tingkat pertumbuhan tersebut mulai melambat seiring dengan peningkatan kesadaran akan perencanaan keluarga dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi. Yang kedua ada peningkatan usia harapan hidup. Usia harapan hidup sendiri di Indonesia meningkat secara signifikan, terutama karena peningkatan dalam penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ini mengakibatkan peningkatan jumlah orang lanjut usia dalam populasi. Yang ketiga ada perubahan struktur usia. Struktur usia populasinya di Indonesia sedang mengalami perubahan dari struktur piramida penduduk yang berbentuk segitiga dengan mayoritas populasi berada pada rentang usia produktif, menuju struktur yang lebih mendatar dengan peningkatan proporsi penduduk usia lanjut. Yang keempat ada urbanisasi. Indonesia sedang mengalami proses urbanisasi yang cepat, dengan banyaknya penduduk yang berimigrasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi. Ini berdampak pada perubahan pola kehidupan seperti pola konsumsi dan tingkat urban poverty. Yang kelima ada tantangan dan peluang. Transisi demografi ini menciptakan tantangan dan peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Tantangan termasuk menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai untuk populasi yang semakin tua. Sementara peluangnya meliputi potensi untuk mendapatkan dividen demografi jika populasi usia produktif dapat dimanfaatkan secara optimal. Studi kasus ini memberikan pemahaman tentang bagaimana dinamika demografi mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara, serta upaya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul. Next slide. Di sini ada contoh-contoh transisi demografi di Indonesia. Yang pertama, penurunan tingkat kelahiran. Terjadi penurunan drastis dalam tingkat kelahiran karena perubahan pola pikir dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga. Yang kedua, peningkatan harapan hidup, kesehatan dan sanitasi yang lebih baik, serta akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan telah meningkatkan harapan hidup penduduk, menyebabkan pertambahan jumlah penduduk usia lanjut. Yang ketiga, ada penurunan angka kematian, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, perkembangan teknologi medis, dan peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat telah mengurangi angka kematian dan memperpanjang usia hidup penduduk. Yang keempat, ada pertumbuhan jumlah lansia. Dengan peningkatan harapan hidup dan penurunan angka kelahiran, jumlah lansia di Indonesia semakin bertambah.
dan menghasilkan populasi yang lebih tua secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada perubahan struktur ekonomi. Transisi demografi mempengaruhi struktur ekonomi dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan menurunnya tingkat ketergantungan populasi terhadap yang lebih tua. Sekian materi yang saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ica atas pemaparan materinya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan transisi demografi di Indonesia dengan negara lain yang akan disampaikan oleh Farhan. Kepada Farhan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan transisi demografi di Indonesia dengan negara lain. Di sini Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi selama beberapa dekade. Namun belakangan ini telah mengalami penurunan yang begitu drastis. Termasuk negara-negara lain ini mungkin memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Dan banyak diantaranya telah mencapai tahap penurunan lebih awal atau lebih lambat daripada Indonesia. Namun negara-negara dengan tingkat fertilitas yang tinggi seperti Indonesia cenderung mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Namun sementara negara-negara dengan tingkat fertilitas yang rendah itu cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Next. Terus juga negara dengan jumlah besar penduduk muda cenderung mengalami pertumbuhan cepat dalam populasi mereka, contohnya seperti Indonesia, yang sementara negara dengan proposal yang lebih tinggi dari populasi tua mungkin mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, contohnya seperti Jepang. Nah, negara yang telah mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi masih cenderung mengalami transisi demografi yang berbeda dengan negara yang masih berkembang, seperti faktor-faktor urbanisasi, industrialisasi, dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi bagaimana struktur demografi berubah seiringnya waktu. Next. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya ada selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Farhan atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asrul. Kepada Asrul dipersilakan untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bentuk implikasi dari transisi demografi terhadap perencanaan pembangunan, di mana di sini ada 5 implikasi yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu implikasi pertama untuk negara yang sedang berkembang, sarana pelayanan kebutuhan penduduk per kapita ada yang masih terbatas, tetapi akan lebih buruk apabila jumlah penduduk semakin meningkat. Nah, di sini kita ketahui bersama jika tingkat penduduk semakin tinggi, tetapi jumlah sarana dan prasarana terbatas, maka ini akan berdampak kepada implikasi transisi demografi itu sendiri. Yang kedua yaitu penduduk yang kurang berpendidikan akan cenderung memiliki anak lebih banyak dibanding dengan yang terpenuhinya kebutuhannya. Sehingga kalau membiarkan mereka dengan jumlah anak tetap lebih tinggi, berarti memperberat beban ekonomi. Seperti yang kita ketahui di negara berkembang, ada istilah banyak anak banyak rezeki. Nah, di mana di sini dapat memperlebar jarang pemerataan pendapatan antara penduduk miskin dan pendapat kaya. Slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya yaitu implikasi yang ketiga yaitu seorang ibu yang lebih sering melahirkan anak akan mempunyai permasalahan kesehatan yang lebih besar. Terutama jika akses pelayanan kesehatan masih belum merata. Nah, di sini masih berkaitan dengan implikasi yang pertama, yaitu jika sarana dan prasarana belum terpenuhi, maka ini akan berdampak kepada masalah ibu. Yang keempat yaitu
kesempatan partisipasi wanita dalam pasar kerja dan kegiatan sosial bagi mereka yang lebih sering memiliki anak akan berkurang karena banyak anak berarti memerlukan waktu yang lebih banyak untuk merawat anaknya. Baik, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu slide implikasi kelima, yaitu penduduk yang besar jumlahnya akan berkaitan dengan pengerusakan lingkungan karena ketidakselarasan antara produksi dan konsumsi penduduk yang meningkat dengan cepat. Nah, di sini kita ketahui bersama jika jumlah penduduk semakin meningkat, maka penduduk itu akan menebang hutan secara liar, dengan dalih untuk tempat tinggalnya. Secara kita ketahui bersama bahwa proses transisi demografi mempunyai beberapa implikasi yang penting dalam perencanaan pembangunan. Misalnya, terjadinya perubahan yang cepat tentang jumlah, struktur, dan komposisi penduduk. Selama proses transisi demografi ini mempengaruhi subjek yang perlu dilayani dan berubah-ubah menurut pola fertilitas dan mortalitas pada tahun ke tahun. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asrul atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu di mana kita akan melakukan kajian literatur dengan paper yang berjudul Achiever and Laggards in Demographic Transition, Comparison Between Indonesia and Nigeria. Dan ini akan dibahas oleh saya sendiri, Aryo Pratama Wibisono. Jadi dalam section atau materi kali ini, materi keempat, yaitu kita akan membandingkan dari paper ini bahwa kita akan membahas paper ini yang membandingkan tentang bagaimana transisi demografi yang berlaku di dua negara berkembang. Jadi kedua negara inilah dua negara yang sama-sama dalam jenis negara berkembang, yaitu negara Indonesia dan negara Nigeria, yang satu dari Asia dan yang satu dari Afrika, di mana kedua negara ini memiliki beberapa kesamaan, seperti yang pertama, mereka ini sama-sama memiliki populasi penduduk yang sangat tinggi, di mana Indonesia itu masuk di 5 besar, kemudian Nigeria itu masuk di kisaran 15 besar. Kemudian yang kedua adalah keduanya juga kaya akan sumber daya manusia maupun alam. Di samping mereka memiliki populasi yang besar, mereka juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Contohnya kalau di Indonesia itu kita kaya akan flora dan fauna, kita juga memiliki hasil bumi yang sangatlah melimpah. Dan kalau di Afrika itu mereka memiliki hasil bumi terutama di bagian minyak dan minyak kalau nggak salah, yang sangat juga melimpah. Kemudian yang ketiga adalah kedua negara ini memiliki keberagaman budaya yang tinggi, di mana kalau di Indonesia kita tahu dengan heterogenitasnya yang sangatlah beragam, di mana tiap daerah memiliki suku, ras, budaya yang berbeda-beda, dan semuanya juga berjalan secara harmoni bersama-sama gitu. Nah, kemudian di Afrika pun di Nigeria pun juga sama seperti itu, di mana di tiap daerah juga mereka memiliki tiap kebudayaan yang berbeda-beda. Mungkin mereka memiliki agama yang kurang lebih sama, yaitu di mana dominan penduduknya itu menganut agama Muslim dan juga Kristen Katolik. Kristen dan juga Katolik gitu ya. Di mana memang selain agamanya, mereka juga memiliki masing-masing budaya luhur yang sangatlah melekat di kehidupan mereka gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah mengalami turbulensi politik dan separatis di awal kemerdekaan, di mana kedua negara ini juga kita ketahui bahwa sama-sama terlepas dan berhasil terlepas, sama-sama pernah dijajah dan juga berhasil terlepas dari dari penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang barat gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah
kedua negara ini juga menganut pemerintahan berbasis demokrasi dan juga hukum. Jadi kedua negara ini merupakan negara hukum yang memiliki yang menjunjung tinggi keberadaan hukum dan juga menyelesaikan segala permasalahan di dalam negaranya itu berdasarkan aturan tata negara yang mereka sepakati di awal pemerintahan mereka. Nah, kemudian namun, walaupun memiliki kesamaan, kedua negara ini ternyata memiliki perbedaan yang cukup signifikan apabila dilihat dari transisi demografi yang terjadi di tiap negara ini. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini ada tabel di Indonesia itu pertama dalam transisi demografi khususnya, di bagian, pemanfaatan sumber dayanya ya. Jadi Indonesia itu mengarah pada ekspansi besar pada sektor agrikultur dan juga manufaktur. Makanya kenapa kita, eee eee, apa ya, sektor agrikultur dan juga manufaktur ini sangatlah, merupakan sektor yang berfokus pada, banyaknya sumber daya manusia gitu. Jadi, karena Indonesia dengan populasi yang sangat besar, maka diarahkan ke arah sana juga, itu salah satu alasannya. Namun kalau kita lihat di Nigeria, itu mereka berfokus pada sektor gas dan energi. Jadi mereka memanfaatkan, melimpahnya sumber daya alam berupa gas bumi dan juga minyak alam gitu ya, sehingga mereka memanfaatkannya di sektor gas dan energi. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu memiliki angka harapan hidup yang cukup tinggi yaitu pada umur 70 tahun, sedangkan kalau di Nigeria itu mereka hanya memiliki angka harapan hidup pada usia 50 tahun. Jadi cukup, jauh berbeda dari Indonesia yaitu sekitar 20 tahun. Nah, kalau di Indonesia itu kita masih memiliki sistem bisnis ya yang berbasis kepada kepemilikan modal. Jadi siapa yang memiliki modal yang tinggi, mereka bisa mengkapitalisasi bisnis yang, ada gitu. Namun kalau di Nigeria itu sistem bisnisnya masih masih sifatnya itu, eee, tradisional gitu ya, di mana ini memang benar-benar kepemilikannya itu hanya diberikan oleh keturunan saja. Jadi misalnya ada seseorang memiliki bisnis dan, apa ya, dia harus memiliki, eee, keturunan supaya bisnisnya tersebut bisa, berlangsung gitu secara jangka panjang. Namun kalau dia tidak memiliki keturunan ataupun tidak memiliki seseorang untuk diberikan, bisnisnya tersebut untuk diwarisi, maka bisnisnya sama saja seperti bisnis yang, bisa berkemungkinan mati gitu. Itu kalau di Nigeria. Kemudian, kalau di Indonesia itu kebijakan untuk membatasi pertumbuhan penduduk itu sudah ada, salah satunya itu kita melakukan KB atau keluarga berencana. Sehingga di Indonesia terdapat suatu aturan dari pemerintah untuk menekan, jumlah penambahan populasi. Salah satunya memang melalui KB, sehingga tiap masyarakat di Indonesia itu minimal, kurang lebih memiliki anak tidak lebih dari 2 gitu, maksimal 2. Nah, namun di Nigeria hal ini tidak dibatasi. Bahkan, eee, pembatasan keturunan tersebut atau pembatasan memiliki keturunan itu hanya dibatasi di beberapa daerah saja yang memang daerah tersebut bukan merupakan daerah yang, tempat-tempat didirikan pabrik atau tempat-tempat, perkantoran gitu. Jadi kalau di Nigeria itu mereka hanya membatasi, mereka tidak membatasi pertumbuhan penduduk yang ada di daerah-daerah dengan sektor pabrik di, sebagai pemasukan utamanya gitu. Sehingga, daerah-daerah ini memang membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah yang banyak sebagai bentuk kebutuhan mereka akan tenaga kerja gitu. Sehingga tidak dibatasi, untuk beberapa daerah, memiliki keturunan yang lebih banyak gitu. Kemudian kalau di Indonesia, itu pelayanan kesehatan dan pendidikan sudah mumpuni. Jadi selain populasinya juga sudah semakin tinggi, di Indonesia pun diikuti dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik juga gitu.
sehingga dapat membantu penambahan populasi tersebut agar tidak diikuti dengan mortalitas yang makin tinggi juga. Nah, kemudian kalau di Nigeria itu pelayanan kesehatan dan pendidikan ini masih belum merata, sehingga memang kita bisa lihat tercermin dari angka harapan hidup mereka, di mana angka harapan hidupnya itu hanya pada usia 50 tahun. Sedangkan kalau Indonesia dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang udah cukup itu 70 tahun. Jadi ada perbedaan di sini. Kemudian next, itu kalau di Indonesia itu adalah tingkat fertilitas penduduk urban yang rendah dan rural yang cukup tinggi. Artinya bahwa penduduk urban atau penduduk di perkantoran, perkotaan itu memang memiliki tingkat fertilitas yang cukup rendah. Namun kalau dibandingkan dengan yang rural atau yang di desa itu memang mereka lebih tinggi, yang di bagian pedesaan atau rural karena berbagai faktor. Nah, namun kalau di Nigeria, tingkat fertilitas penduduk urban yang di perkotaan maupun di pedesaan atau rural itu cukup tinggi. Jadi, mereka selain tidak dibatasi, mereka juga memiliki tingkat fertilitas yang tinggi sehingga, sangatlah mungkin untuk memiliki, banyak anak di satu keluarga gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah di Indonesia itu, kepercayaan di Indonesia sudah mulai membatasi tingkat kelahiran. Jadi tidak terlalu, setiap kebudayaan sangat sangat tidak membatasi, memiliki banyak anak atau bisa dibilang banyak anak banyak, rezeki gitu ya. Namun kalau di Nigeria itu tetap, tiap kepercayaannya malah mendorong untuk memiliki banyak anak. Sehingga ini agak di luar dari batas yang dianjurkan oleh pemerintahan yang, ada di negara tersebut gitu. Mungkin sekian dari, kelompok kami. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk bahan, materi presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.